diketahui persamaan kurva Y sama dengan 5x pangkat 2 dikurang 7x dikurang 12. Tentukan gradien garis singgung di titik 2, negatif 6. Pertama, untuk mencari gradien garisnya, kita turunkan dulu persamaannya. Pada pertemuan sebelumnya telah saya jelaskan bagaimana cara menurunkan persamaannya. Jadi turunan dari 5x pangkat 2 dikurang 7x dikurang 12 sama dengan 10x kurang 7. Caranya menurunkan persamaan yaitu ini angka di depan kita kali dengan nilai pangkat. 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian pangkatnya kita kurang 1. 2 kurang 1 sama dengan 1, jadi 10x. Kemudian ini x-nya kan ada 1 pangkat 1 tapi tidak ditulis. 7 kali 1 sama dengan 7, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Apapun yang berpangkat 0 itu bernilai 1, jadi 7 kali 1 sama dengan 7. Dikurang 12, ini karena tidak ada variabelnya maka turunannya sama dengan 0. Kita lanjut, untuk x sama dengan 2 maka m-nya sama dengan 10 dikali 2 dikurang 7. 10 dikali 2 kan 20 dikurang 7 sama dengan 13. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Diketahui kurva Y sama dengan 4 per X melalui titik A 1,4. Tentukan pertama bagian A-nya persamaan garis singgung pada kurva di titik A. Kemudian bagian B-nya persamaan garis normal pada kurva di titik A. Jadi untuk mencari persamaan garis singgung pada kurva di titik A, pertama kita turunkan dulu persamaan yang ada pada soal. Jadi Y sama dengan 4 per X itu sama dengan 4X pangkat negatif 1. Sama halnya dengan ini, 4 per X pangkat 2 itu sama dengan 4X pangkat negatif 2. Jadi turunan dari 4 per X, jadi 4 dikali negatif 1 sama dengan negatif 4. Negatif 1 dikurang 1 sama dengan negatif 2. Agar nilai pangkatnya itu menjadi positif, berarti dia diubah dalam bentuk pecahan. Kemudian gradien garis singgung kurva tersebut di X sama dengan 1 sama dengan M sama dengan minus 4 per 1 pangkat 2. Artinya X pada X-nya ini kita ganti dengan 1. Jadi jawabannya negatif 4. Ingat pada soal saya katakan bahwa Y1-nya itu sama dengan 4 dan X1-nya itu sama dengan 1. Jadi akan kita peroleh nilainya ini minus 4 dari nilai M. Dapat nilai M-nya itu sama dengan negatif 4. Tinggal kita kali masuk, negatif 4 kali X sama dengan negatif 4X. Negatif 4 dikali negatif 1 sama dengan positif 4. Jadi persamaan garis singgung pada kurva di titik A adalah 4X tambah Y sama dengan 8. Kemudian kita lanjut ke soal bagian B. Garis normal tegak lurus terhadap garis singgung, maka rumusnya M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Minus 4 dikali M2 sama dengan negatif 1. Biasa itu kita kenal dengan pindah ruas, tapi supaya lebih jelas saya jelaskan supaya bernilai 1 di sini bukan sistem pindah ruas kita gunakan. Misalnya di sini dia supaya bernilai 1 atau sisa M pangkat 2, berarti kita akan bagi dengan negatif 4 supaya nilainya ini supaya ini bernilai 1, berarti kita bagi dengan minus 4. Kalau di atas minus 5 kita bagi juga dengan minus 5. Minus 4 dibagi minus 4 sama dengan 1 kan. Jadi kalau misalnya sisi kanan ini kita bagi dengan negatif 4, maka sisi kiri juga harus kita bagi dengan negatif 4. Jadi ini 1 kali M pangkat M2 sama dengan minus 1 per negatif 4. M2 nya sama dengan 1/4. Kemudian dengan menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Jadi nilai M yang dipakai lagi ini yaitu 1/4, bukan lagi nilai M pada slide sebelumnya. Ingat nilai Y1 dan X1 pada soal. Y1 nya itu 4 dan X1 nya sama dengan 1. Kemudian kita kali ini, kita kali dengan ini. 4 kali Y sama dengan 4Y. 4 dikali negatif 4 sama dengan negatif 16. Jadi 4Y dikurang 16 sama dengan X kurang 1.
atau X kurang 4Y sama dengan negatif 15. Jadi persamaan garis normalnya adalah X kurang 4Y sama dengan negatif 15. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya, contoh soal ketiga. Tentukan interval ketika fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 9x tambah 5. Tentukan fungsi naik dan fungsi turun. Terlebih dahulu kita tentukan turunan pertama fungsi. Jadi turunan pertama dari persamaan di atas yaitu 3x pangkat 2 tambah 6x dikurang 9. Telah saya jelaskan sebelumnya caranya menurunkan. Ini kan 1 ada di depan, 1 dikali 3 sama dengan 3, 3 dikali 2 sama dengan 6, 9 dikali 1 sama dengan 9. Kemudian kita keluarkan 3-nya supaya lebih mudah difaktorkan. Kita keluarkan angka 3, jadi 3 kali x pangkat 2 tambah 2x dikurang 3. Kemudian kita faktorkan, jadi jawabannya itu 3 kali x tambah 3 x kurang 1. Ini kalau misalnya ini sama dengan negatif 3, x tambah 3 itu sama dengan x sama dengan negatif 3, dan x kurang 1 itu sama dengan x sama dengan positif 1. Jadi telah digambar pada garis bilangan nilai dari f aksen x-nya. Kemudian dia akan naik pada interval di sini. Yang bernilai positif itu dia akan naik pada yang ini daerah positifnya. Jadi dia akan naik pada interval x lebih kecil negatif 3 dan x lebih besar positif 1. Kemudian turun pada interval di sini yang daerah negatif. Dia akan turun pada interval minus 3 lebih kecil x lebih kecil 1. Kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu contoh soal nomor 4. Pada contoh soal nomor 4 kita akan membahas nilai stasioner. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 tambah 9x tambah 1. Seperti pada slide sebelumnya, yang pertama kita lakukan adalah menentukan turunan fungsinya. Jadi turunannya yaitu 3x pangkat 2 dikurang 12x tambah 9. Ingat cara menurunkan. 1 kali 3 sama dengan 3, kemudian pangkatnya kita kurangkan 3 kurang 1 sama dengan 2. fx mempunyai nilai stasioner jika dy per dx sama dengan 0, maka 3x pangkat 2 dikurang 12x tambah 9 sama dengan 0. Atau kita keluarkan 3-nya seperti pada slide sebelumnya. Supaya mudah difaktorkan, kita keluarkan 3-nya, jadi sisa 3 kali x pangkat 2 kurang 4x tambah 3. Jadi nilainya yaitu 3, x kurang 3 dan x kurang 1. X kurang 3 itu senilai dengan x sama dengan 3, dan x kurang 1 itu senilai dengan x sama dengan 1. Kemudian jika didapat nilai x-nya sama dengan 3 dan x sama dengan 1, kita akan substitusi nilai x-nya ke dalam persamaan yang ini. Kita substitusi ke sini, ke persamaan pada contoh soal. Jadi 3 pangkat 3 kan x-nya kita ganti 3 pangkat 3, kemudian ini x di sini kita ganti dengan 3. Ini juga kita ganti dengan 3. Jawabannya nanti 1. 3 kali 3 kan 3 pangkat 3 kan sama dengan 27. 9 ini sama dengan 54. Begitu pula selanjutnya hasilnya akan sama dengan 1. Kemudian untuk x-nya sama dengan 1, kita ganti x-nya yang ini pada soal ini kita ganti dengan angka 1. X-nya di sini ganti 1, ini ganti 1. Begitu pula dengan ini. Jadi jawabannya itu sama dengan, di sini ada kesalahan. Jawabannya sama dengan 3. Kita ubah dulu. Ini 3. Jadi kalau misalnya telah didapatkan bahwa jadi fx-nya mempunyai nilai stasioner fx untuk x sama dengan 1, x sama dengan 1 untuk x-nya sama dengan 3, dan fx sama dengan 5 untuk x-nya sama dengan 1. Misalkan 1 sama dengan 1
1 dikurang 6 negatif 5. Negatif 5 ditambah 9 itu minus positif 4 tambah 1 itu 5, berarti di sini betul 5, berarti yang ini yang salah. Ini bukan 3 tapi 5. Kemudian kita gambar garis bilangannya bahwa di sini nilainya itu bernilai positif. Untuk X lebih kecil dari 1 itu bernilai positif. Di sini bernilai positif. Perhatikan ini tandanya positif semua, berarti sini positif, ini juga positif. Kemudian dapat dikatakan bahwa fx mempunyai nilai balik maksimum itu 5 untuk X sama dengan 1 dan mempunyai nilai balik minimum 1 untuk X sama dengan 3. Kan kalau minimum berarti rendah, maksimum tinggi. Tinggal kita untuk menentukan nilai maksimumnya yang paling tinggi dan nilai minimum yang paling rendah. Kemudian kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 2 tambah 36x pada interval 1,5. Jadi yang pertama kita kerjakan yaitu mencari turunan fungsi. Pada soal tersebut turunannya yaitu 6x pangkat 2 dikurang 30x tambah 36. Untuk dy per dx sama dengan 0, maka 6x pangkat 2 dikurang 30x tambah 36 sama dengan 0. Artinya turunannya ini sama dengan 0. Ini kan tidak sama dengan 0-nya. Jadi nanti tinggal ditambahi tanda sama dengan 0. Setelah diturunkan kita tambah sama dengan 0. Kemudian X pangkat 2 dikurang 5X tambah 6. Kenapa sisa ini? Ini bisa dikasih keluar 6-nya atau dibagi 6 semua. Jadi ketika dia dibagi 6, ini jawabannya X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6. Supaya tidak besar angka-angkanya di sini kan biasa kalau besar itu mungkin akan mempersulit. Untuk mempermudah kita bagi 6 semua. Ini 6x pangkat 2 dibagi 6, 30 bagi 6, 36 bagi 6. Kemudian didapatkan faktornya itu x kurang 2 dengan x kurang 3. Jadi nilai x sama dengan 2 atau nilai x sama dengan 3. Terdapat 2 titik stasioner pada interval 1,5 untuk x sama dengan 2, maka kita ganti x-nya dengan 2 dengan persamaan ini, persamaan yang ada pada soal, bukan setelah turunan ya, sebelum kita turunkan kemudian kita masukkan nilai x-nya. Ini kan x di sini kita ganti dengan 2. Kan x dari sini 2, di sini juga kita ganti dengan 2. Jadi ganti dengan 2, jawabannya sama dengan 28. Kemudian untuk x sama dengan 3, berarti kita ganti juga dengan 3. Kita lihat. Ini x-nya kita ganti 3. Ya awalnya 2 kan berubah menjadi 3. Ini juga 2 berubah jadi 3, 2 berubah jadi 3. Jawabannya 27. Menentukan nilai F1 dan F5. Jadi F1-nya, ingat F1-nya seperti pada ini persamaan ini yang digunakan bukan setelah diturunkan tapi sebelum diturunkan ya. F1 dari sini 1 dan 5. X-nya 1 dan ini 5 yang ini. Jadi 1 berarti 2 kali 1 sama dengan dikurang 15 kali 1 tambah 36 kali 1 sama dengan 23. Kemudian untuk F-nya ini pada interval, berarti ini nilai X semua, ini interval. Kecuali katakan pada titik, berarti titiknya itu ada X dan Y. Kalau interval berarti nilai X semua. F sama dengan F5 berarti kita ganti 5 semua 55. Kemudian dari nilai-nilai tersebut dapat kita lihat bahwa nilai maksimum mutlak sama dengan 55. Artinya dari keempat jawaban ini yang paling tinggi atau paling maksimum nilainya adalah 55 dan nilai minimumnya adalah 23 ya.